لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا على النبي الهادي الكريم صاحب الخلق العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه في المنهج القويم وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اشرح لنا الصدور وبارك لنا في الأمور وضاعف لنا الأجور وأرخل عيوبنا الستور واختم أعمارنا بالحسنى اللهم اهدنا وأهلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وأقرباءنا وأصدقاءنا وأحبابنا وجيراننا وطلابنا وجميع المسلمين لأحسن الأخلاق وأوسع الأرزاق وأهنى العيش وأطهر القلوب وأخلص الأعمال وأفضل الأحوال فإنه لا يهدي لها إلا أنت واصرف عنا وعنهم سيئها فإنه لا يصرف عنا وعنهم سيئها إلا أنت. Jemaah sekalian rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa sembahyang subuh berjamaah. Harap benar sembahyang subuh berjamaah fadilahnya. Kemudian kita meneruskan atau melanjutkan pengajian kitab Buldaniyah Fizuhdi Warriqah, yaitu hadis ke-14 atau kota ke-14, yaitu kota Bondowoso. Bondowoso wong Jawa Timuran, dari hadis Khabbab ibn al-Arat. Ba'ana ijazatan as-sayyid al-habib Ahmad bin Hasan Barakwan al-Hasani wa qad zurnahu bi baiti bi ma'had Daruz Zahra lil banat fi Bandawasah alias Bondowoso, Madinatun fi Jawa Syarqiyyati an Sayyid Fakhrul Hijaz wa muhaddisihi Muhammad ibn Alawi al-Maliki bi isnadi ila al-Imam al-Bukhari fi sahih kitab ar-Riqaq an Qais wa ibn Abi Hazim qala sami'tu Khabbaban radhiyallahu anhu wa kadik tawa yawma idzin sab'an fi batni wa qala laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'uwa bil mauti la da'awtu bil mauti in ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam madaw wa lam tanqusum dunya bi syai'in wa inna asabna minad dunya ma la najidu lahu mawdi'an illa turab. Artinya Rasulullah melarang berdoa meminta kematian. Daripada Qais, ia berkata, aku mendengar Khabbab nih sadih banget hari dahulunya. Kalau suatu ketika bisa jadi gubernur, ya bisa lah jadi Ammar, kemudian Bilal, siapa lagi Suhaib. Nah, ini dengan berjalannya waktu diangkat jadi gubernur atau jadi wali kota pada beberapa tempat. Nah, cuma Khabbab nih kedengar kita diangkat jadi gubernur kah? Kadang-kadang. Intinya
sugih juga akhirnya Khabbab nih, sugih, sukses istilah orang kita kan, sukses dalam materi maksudnya. Dulu sakit benar, sehingga disebutkan dalam kitab Nurul Yakin pada sejarah awal Islam bahwa ketika Rasulullah SAW bersandar di naungan Ka'bah, di naungan Ka'bah. Jadi dahulu itu rumah Rasulullah SAW itu kade behatap, Ka'bah behatap lah. Rumah Nabi itu dan rumah Siti Khadijah ya rumah Nabi lah. Rumah Siti Khadijah itu rumah Rasulullah kan, itu kade behatap. Cuma Pak, ada hujan juga, jarang hujan. Jadi bila besokan bersandar di mana nang kada kana matahari, maka itu bang kamarian karena sebaliknya itulah kada behatap rumah Rasulullah. Nah, istilah orang wene kada behatap tuh goreng di soto, goreng di atas soto kan, soto ini kada behatap ke atasan, cuma ba anu juga ba pagar ba anu juga ya kita dinding ada atap ada soto. Nah, jadi Nabi bukan terbiasa lagi goreng kada behatap, diam di rumah kada behatap, tapi memang kayak itu udah adanya itu. Adapun Masjid Nabawi, nah itu cuma behatap anu aja, palapah kurma. Siapa palapah kurma itu jarang-jarang daunnya aja halus kan, lain kayak daun rumbia istilahnya. Nah, sama juga lawan kada behatap, cuma ada bang behatap sedikit ibaratnya. Nah, itu Masjid Nabawi. Maka pada suatu ketika Khabbab ini Rasulullah bersandar di naungan Ka'bah. Datanglah Khabbab, wahai Rasulullah, ujar Khabbab, berdoa pangpian supaya lakas menang kita nih. Ala tad'ullaha lana, apakah engkau tidak berdoa kepada Allah Ta'ala supaya langsung jaya kita, kada ngalih lagi. Waktu di Makkah kan disiksa kelompoknya Khabbab nih, Khabbab bin Arad, Bilal, Ammar dan Suhaib, sekelompok itu, kelompok mustad'afin, orang-orang lemah, disiksa. Orang-orang kisah lagi ya. Nah, dibayar, disakiti, di macam-macam. Lalu datanglah Khabbab kepada Rasulullah, sedang Rasulullah bersandar di naungan Ka'bah. Wahai Rasulullah, ala tad'ullah lana, cakapian berdoa aja lagi. Lanpian pangabulan doa, mustajab doa, karena pian Rasulullah berdoa aja supaya nyaman sudah kita. Nah, maka bangunlah Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, laqad kana fiman qablakum. Ini di Riyadhus Shalihin kan, adalah orang sebelum kamu, wudi'al minsyaru ala farqihi wa syuqqa syiqqaini. Ada lagi sambungannya. Ujar Nabi, kita ini belum apa-apanya, kan sakit nih kisahnya di awal Islam nih. Nah, di awal Islam nih sakit. Lalu ujar Nabi, kita ini kada apa-apanya. Kana fiman kana qablakum, kana fiman kana qablakum, adalah orang dahulu
wudi'al minsyaru fi farqihi fashukka shiqqaini adalah orang dahulu dianak gergaji di pusara kepalanya, digergaji hingga awaknya, tubuhnya terbagi dua, terbelah dua, tidak menyurutkan dia daripada agama Islam. Jadi bukan malah Nabi ini maras kepada Khabbab, ada. Jadi maras ini ada tempatnya. Nah, maras nih kasihan ya, kita ada tempatnya. Terlalu dikasihani salah. Nah, terlalu dikasihani, dimarasi, dimanjai tidak boleh. Jadi tubuh kita ini harus ditarwid, harus dilatih. Dilatih apa? Dilatih susah, dilatih lapah bahasa kita. Nah itu Pak. Jadi begitu. Khabbab ini kan hadis daripada Khabbab. Khabbab ini yaitu cerita awalnya itu mustadhafin, orang lemah, disiksa tuh kada kebicaraan lagi udah. Berapa kali disiksa, berapa kali dibayar, berapa kali dipukul. Karena Islam. Nah, jadi adalah orang yang memeluk Islam pertama-tama itu banyak kaum daripada mustadhafin, orang-orang lemah. Caka ibarat kita berdakwah itu di pinggiran. Nah, berdakwah di pinggiran itu paling utama, dan itulah dakwah Nabi pertama. Nabi mendakwah aja orang-orang sugih, orang-orang bedahi ini terlambat sedikit, karena Nabi anom istilahnya kan dibanding orang. Nabi anak yatim, dan yang terutama lagi Nabi kada berduit kisahnya, malih mendakwahi orang kan. Nah, anak yatim Abu Thalib dan seterusnya lah. Nah, bukan yang tajir melintir ibaratnya. Jadi atas berbagai keterbatasan Nabi di tengah, di sosial masyarakat beliau, artinya dipandang sebelah mata Rasulullah ini, nah beliau berdakwah di kalangan marjina, di kalangan orang pinggiran, di kalangan orang pinggiran. Dan demikianlah dakwah para nabi dan dakwah para wali dan dakwah para ulama. Mereka berdakwah di orang-orang pinggiran. Karena orang-orang pinggiran ini jika tidak didakwahi akan didakwahi oleh agama lain, penyeru dari agama lain, misionaris lain. Nah, jadi perhatikan orang-orang pinggiran, orang-orang susu itu cepat mereka memeluk agama Islam. Nah, bahkan dalam suatu buku yang ditulis oleh Profesor Jabri Zamzam, bahwa dahulu orang di Kalimantan ini belum Islam kan, zaman penjajahan Belanda itu hakun haja dijajah Belanda asal dilajari menulis. Asal dilajari menulis. Aduh apa? Hakun aja dijajah ini artinya disusuruh oleh Belanda, dikerja paksa oleh Belanda, oleh zaman Belanda bang itu. Nah, asal dilajari menulis. Nah, jadi tersebut dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika nanqusul arda min atrafiha, demikianlah kami kurangi akan kekuasaan non muslim. Nangkusul arda, kerajaan yang dipegang oleh non muslim. Arda ini maksudnya kekuasaan non muslim, kami kurangi
min atrafiha, dari ujung-ujungnya. Nah, jadi orang berdakwah itu ke pinggir-pinggiran dulu. Kenapa? Kan diterima di kota. Masalahnya, yang mau diterima di kota bagus-bagus saja. Tapi karena tidak diterima di kota, dakwah kada diterima di orang banyak, maka berdakwah di pinggir-pinggiran. Nah, itulah. Itu tabiat dakwah sudah. Kalau kita di kota aja kada tahu macam apa orang di kampung, di pinggiran. Hanya macam siaran streaming atau radio atau FM atau TV atau bagus untuk menyampaikan dakwah ke semua lini masyarakat. Nah, orang-orang yang jadi apa? Nang mana bisi paket internet, hanya kada itu oleh apalah daya, cuman canggih. Nah, itu sekilas tentang Khabbab tadi, sakit kisahnya, sampai supaya Rasulullah berdoa supaya kita ini nyaman lekas. Nah, Nabi bukan marasi kada, marasnya ikam. Nah, ada boleh itu daripada dhu'af, lemah. Jadi mamarasi di dalam apa ngarannya ketaatan tuh lemah. Makasiannya ikam bajilbab wah ini terpinggir benar istilahnya nih. Ikam kasihannya jadi pesantren, masuk ke pesantren kada berijazah, kada jadi apa-apa, kada jadi pegawai, kada jadi ini, kada jadi itu. Nah, ada sebagainya lah. Nah, apa aja dicari sembahyang, malal wasil wong murid, nah dan sebagainya. Ini bagian daripada dhu'ful iman, lemahnya iman. Jadi jangan tapi dimerasi diri kita sendiri. Uyuh jar, tahu sa uyuh-uyuhnya, tampulo hidup. Arane duit jar, anak ke majelis misalnya nih, maharnya duit atau apa hanya ada aja gantiannya. Justru di tempat baiklah kita ini lapah mencari hakun je lapah juga, usaha hakun je lapah, urusan kebaikan dah hakun lapah. Nah, kada hakun keluar duit, dan sebagainya. Jadi jangan tapi dimarasi diri kita, kemudian anak bini kita juga jangan tapi dimarasi dalam kebaikan. Kulir disuruh mengaji, nang apa ada sekolah lagi, wah ini online aja sekolah, jadi HP aja tangan, maras jadinya hendak. Nah, itu salah kita. Iya kan HP itu bang terus, mun kita marasi kada mengaji, kada belajar. Nah, jadi jangan tapi dimarasi di dalam kebaikan. La ta'khuzkum ra'fatun fi dinillah. Makanya kita disuruh memukul bila anak 10 tahun kada hakon sembahyang. Tapi jangan ada bekas pukulan, ini pukulan karena agama. Hati sayang Jadi dikalahkan sayangnya hati lawan karena agama, karena Allah Ta'ala. La ta'khuzkum fi dinillahi ra'fah. Rapani maras asiannya jar. Nah, jangan maras urusan agama, urusan kebaikan. Apa aja manukar baju bakurong habis duit cakap baju nang salawar singlet aja murah. Karena masuk Islam aja harus nang liput, ini istilahnya kan. Nah itu karena awal ada kebaikannya.
amun Islam membolehkan bibinian tabarruj, boleh bertahan bibinian kayak pahaja baju, wah kada aman setiap rumah tangga. Ya Allah. Maka bujur Islam itu mewajibkan bibinian itu menutup aurat supaya aman rumah tangga. Itu kan bukan juga jaminan, tapi itu sarana dulu ibaratnya. Nah, munasarah bebas, nah, tahambur rumah tangga banyak. Nah, sudah macam itu aja banyak daftar janda di pengadilan agama ujar je panjolah. Nang tu gara-gara nang saraba kada menutup aurat tuh ibaratnya kan tahu malah faktor-faktor lain lah banyak. Jemaah sekalian rahimakumullah, sampai akhirnya Khabbab ini sugih kaya raya. Suki kaya raya, kada kau lagi ke mana maandak harta nih. Nah, itu kisahnya hadis ini. Dari mana sugihnya? Ulihan perang. Ulihan perang. Jadi perang ini rame. Karena tergantung niat, bangun niat ganimah kada kawanya bang. Jadi hendak sugih di perangnya awal. Walaupun perang tidak dikehendaki. Ini kalau memang terjadi istilahnya kan. Nah. Jadi sugih dari perang. Rasulullah juga sugih dari perang. Nah, perang ini umum. Sebenarnya ada perang bisnis, perang usaha, perang politik, nah, ada juga perang fisik dan lain sebagainya. Itu pada kondisi tertentu, tentu damai itu lebih baik. Wasulhu khair, damai itu lebih baik. Dengan adanya perdamaian Makkah, Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah, orang banyak tahu tentang Islam. Kenapa Islam ini diminati? Karena pertama sasaran dakwah atau objek dakwah itu orang pinggiran dahulu. Orang pinggiran itu harus menjadi prioritas. Pak Alimah menyambat prioritas. Nah, itulah prioritas di dalam dakwah. Itu harus menjadi prioritas di dalam dakwah. Nah, itu orang pinggiran ya. Harus itu pikirkan. Cuma apa caranya kan. Maka adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Malang berdakwah di kalangan komunis. Coba bayangkan, susahlah di Malang. Sin waktu itu dikepung oleh Belanda atau Jepang di Surabaya, semua orang Arab. Ya, waktu itu kisahnya nih, semua orang Arab, ulama lah. Jadi ke Malang itu waktu itu sarangnya komunis. Macam apa cara dakwah? Ya, makanan. Bila majelis makanan, jadi sarana penunjang ini baik makanan. Jadi siapa aja, jadi orang ramai ke majelis makanan susah. Makanan. Kena panitia ini Mahabharata karena Habib Sidin bertakun berapa biaya makanan sebulan ini tadi tiap minggu kan majelisnya sekian ya orang. Sedangkan Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih ini kada bicara kada. Jadi sini bayar berapa biaya makan konsumsi nih. Nah, jadi itu daripada nih karamatnya. Jadi jemaah sekalian, berdakwah di kalangan mana aja, dengan lisan dan dengan akhlak, dengan makanan juga.
Jadi makanan tuh penting juga. Nah, kembali kepada kisah Khabbab. Nah, akhirnya Khabbab ini sugih, kaya raya. Dahulu wah nelangsa, sakit benar. Dan adalah Khabbab itu berubat semacam besungu atau bekam. Kayak ini pakai besi. Nah, cuma kalau tahu kita anggap saja semacam bekam lah. Jadi berpantis pada hari itu 7 tempat di parutnya menghilangkan lemak. Nah, pantisnya yaitu besi panas diperakakan. Nah, supaya mengurangi lemak di parut nih. Karena makmur ya kita. Makmur dan sedang meluasi rumah. Nah, jadi ada 7 tempat di parut beliau ini bekas daripada bepantes itu. Bekas daripada bepantes itu yaitu pengobatan terapi ya, terapi tradisional untuk mengurangi lemak dalam perut yang berdampak pada trigliserid, lemak jenuh di parut. Kenapa itu? Karena kenyamanan makan. Nah, kenyamanan makan, macam-macam makan dan sebagainya. Dan ia berkata, seandainya Rasulullah SAW tidak melarang berdoa mati, aku pasti berdoa mati. Supaya apa? Hendak mati. Khabbab nih kada hendak marasai sugih, maksudnya nih. Cakanya aku nih beluman sugih, ku mati udah. Jadi amun kita hendak mati sudah tua tuh beri wasiat. Jangan kita berisi harta lagi, berikan ke bini, berikan ke anak, berikan ke cucu, berikan guru yasin nih. Apa juga ibarat ini kan promosi. Nah, jadi kita ketika kita mati itu ada lagi ada urusan, ada lagi kada berisi harta lagi. Nah, itu mun berharta, mun kada berharta apa? Wasiat bayarkan hutang lagi. Apa wasiat juga lah. Nah, supaya enang membayarkan hutang siapa kan? Berarti wasiat itu penting. Tiadalah sempurna iman seorang kecualinya menulis wasiat. Ada wasiat. Lagi sigar-sigar nih kan wasiat kepada anakku, artinya sembahyang dan ini dan wasiat ini penting. Wasiat orang kaya yaitu menyedekahkan hartanya dan membagi hulu anaknya, nah ini, nah itu, nah itu, dibagi hulu. Jadi udah diberikan karena berharta lagi. Umpat paling sedikit, tertinggal sedikit, jadi lagi mau dihabiskan bertahan diusir anak. Ya, anak kan ini ngalih bisa mengusir kawitan, tinggal sedikit, nang didiami kan. Jadi wasiat orang sugih, sedekahkan ini, bangun ini dan sebagainya bagi ke anak dan sebagainya. Wasiat orang kada sugih, Pak, wasiat juga bayarkan hutang. Ini. Jadi wasiat itu penting. Iza hadara al-wasiyah. Di Quran ada juga itu. Nah, jadi Khabbab bin Arat ini hendak benar mati sebelum merasai sugih. Nah, dia hendak sugih. Maksudnya itu rahatan ramiannya berjuang mati aja lagi. Kaduna udah sanang merasai hasil perjuangannya kada usah. Kaina tak kurangi daripada akhirat. Mentara saya hasil perjuangan di dunia itu hendak merasai hasil perjuangan di akhirat saja, hendak di dunia. Nah, ini maksudnya.
Seandainya Rasulullah tidak melarangku berdoa mati, pasti aku berdoa supaya mati sebelum aku dapat dunia. Hanya orang dahulu tuh justru pada hendak di dunia, hendak beramal, hendak ada juga dapat harta, di sedekahkan, di wakafakan, di macam-macam kesempatan hidup. Soalnya mun kita sudah mati, ahli warisnya udah akun lagi sedekah, udah akun lagi berwakaf, kecuali diwasiati ya. Diwasiati itu gen mau dirabitnya surat wasiat apa aja, surat wasiat ini kada sah apa-apa. Nah. Dan berwasiat itu sebelum garing, karena bilanya garing nang dari garing itu mati kada sah wasiat, kecuali ahli warisnya akut. Sudah garing hanyar hendak berwasiat ini wasiat itu, tidak sah. Hukum wasiatnya ada sah, ada dua. Sah bila sebelum garing, kada sah wasiat bila sudah garing, kecuali ahli waris akut, dan itu pun kada boleh lebih dari sepertiga. Mun lagi sihat kebariakan nukulan anu masjid rumana ke pesantren dan sebagainya itu sah karena sehat masih. Nah, inna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam madaw wa lam tanqushumud dunya bi syai'in. Bahwasanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlalu banyak. Tinggal aku lagi aja khabab lagi, kawan kematian dah. Nah, bukan menyedihkan apa istilahnya. Nang terdahulu kada, justru itu cakanya kau hendak terdahulu aja mati. Bukan karena miskin kada, tapi karena sugih. Dan kita hendak mati karena talilit hutang, karena miskin, kismin, susah hidup. Tukar rokok yang alih, manukar beres alih, lalu hendak mati. Ada khabab nih justru karena sugih hendak mati, hendak di dunia. Kawan-kawanku jasiden berdahulu udah, dan tidak mengurangi akan pahala mereka. Lam tangkusumnya ini lam tangkus sawabahum ad-dunya, tidak mengurangi pahala mereka oleh dunia sedikit pun. Wa inna asabna minad dunya ma la najidu lahu mawdi'an illa turab. Dan kami mendapatkan maksudnya daripada dunia sesuatu yang tiada ada lagi menemukan tempat kecuali tanah. Baulah rumah, maluasi rumah. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi rumah ganane berhisap, kecuali tujuannya untuk kebaikan, untuk tamu misalnya macam Nabi Ibrahim. Jadi mun hendak kada berhisap rumah 2/3 ya, seperlunya mati masuk surga ya lagi. Amun mati membuat iman inilah. Artinya kada ada pertanyaan apalagi. Nah, itulah. Insyaallah. Nah, itu dari Khabbab juga, yaitu bahwa sesuatu yang lebih daripada hajat maka itu dihisap. Nah, sampai melebihi batas perlu daripada rumah, daripada sandang pangan nih, maka itu berhisap. Karena nang ditanya itu nang kenyamanan, wal summa latus aluna anin naim, ya, kalian akan ditanya tentang kenikmatan. Nah, jadi amun nang saka kadernya aja, kada bersenang-senang, kada bernikmat-nikmat tuh, kada ditanyai, kada dihisab. Surah Al-Takasur, alhaakumut takasur
hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna jahim thumma la tarawunnaha aynal yaqin thumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Macam sembahyang tadi membaca surah mata bekijing, mata apa? Teringat lagi ya sambungannya. Mata pajam. Jadi tak manakah inal abdurrah bin naim ke manakah? Mata pajam sembahyang. Sumalatus aluna yauma idzin anin naim. Jadi nang nikmat nih ditanya, bukan kada boleh nikmat, kada boleh ya. Coba artinya amun hendak kada bertanyaan, hendak kada berhisab, nah seperlunya aja. Nang malaikat maras juga. Aja malaikat maras banget nih dah liwat je taras je ke situ. Mau junang ada bacang jadi apa-apa malaikat melampahi menakune. Maka adalah ngarannya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Rasanya inilah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Ada salah nih. Mengkada Ibnu Abbas Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Dalam kitab Tabaqatul Kubra, rasanya nih kitabnya Imam Sya'rani sebutkan adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Rasanya itu yaitu berwasiat, bila aku mati Jasiden tulisi kain kapan kok, yaitu dengan kalimat syahadat 4 puncuk. Tulisnya supaya apa? Supaya malaikat kena ada sebut takut lagi. Tapi memang ada macam itu. Ya ulama khilaf boleh kadanya menulis itu karena kan pacang bangkai dan berbau dan sebagainya. Khilaf ulama. Pokoknya ada riwayat sebutkan rasanya oleh Syekh Abdul Sya'rani dari Ja'far bin Abi Thalib. Nah, punya keluarga Nabi lah. Kepada Ja'far bin Abi Thalib, Fadl bin Abbas. Kita kurang ingat. Antara Ja'far bin Abi Thalib dengan Fadl bin Abbas itu wasiat. Dibuka kitabnya itu Tabaqatul Kubra Imam Sya'rani. Dari kitab Tabaqatul Kubra Sya'rani itu disebutkan. Amun kada Ja'far bin Abi Thalib, Fadl bin Abbas wasiat, bila kau mati tulis kena di kain kapan foto. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hilyatul Auliya itu Imam Sya'rani menukil dari Hilyatul Auliya ya rasanya itu. Nah, itulah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahman. Ahyina wa tawaffana muslimin mu'minin wa alhiqna bis shalihin ghairu khazayyin mutinin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li ashabina wa li ahbabina wa liman zalamnahum wa li ashabil huquqil wajibati 'alaina wa lil muslimina wal muslimat. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammatna wa ma asrarna wa ma 'alana ma ta'ala bihi minna Antal muqaddimatul muakhiru la ilaha illa anta wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوبا وخواطر، نفعه عم البوادي والحواطر. قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا